Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Nasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Celoteh pentolan Front Pembela Islam ex FPI saat ini masih nyaring terdengar. Mereka masih giat melakukan sejumlah propaganda yang berusaha mendudukkan dan membersihkan organisasi serta diri mereka seolah-olah mereka penjaga bangsa. Bagaimana sesungguhnya celoteh mereka, eksistensi mereka, dan apa yang mereka perjuangkan akan kita kupas. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan kita semua terhadap pengembangan channel kebanggaan kita. Sahabat rasional, setelah dibubarkannya Front Pembela Islam sebagai organisasi yang dinyatakan terlarang di Indonesia, kemudian beberapa pentolan FPI ternyata memiliki tali temali dengan kegiatan ISIS atau teroris di Indonesia. Saat ini beberapa pentolan yang masih bebas berusaha melakukan propaganda, berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya mau mendudukkan atau mengangkat citra mereka seolah-olah mereka nasionalis. Sebut saja Bahar bin Smith, ex narapidana yang baru bebas ini beberapa waktu lalu melakukan kegiatan dakwah keagamaan yang dalam kegiatannya menyebutkan atau menempatkan dirinya seolah-olah paling agamais, seolah-olah paling punya peran, paling berkompeten untuk membersihkan atau menjadikan negara ini lebih baik. Beberapa pernyataannya yang menyentil, Jenderal Dudung dengan pernyataan hanya menyebut kata Dudung saja, sesungguhnya menunjukkan bahwa orang ini tidak santun. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelumnya yang menunjukkan wajah aslinya sebagai preman ketimbang ulama, sebenarnya memberikan gambaran jelas kepada seluruh anak bangsa untuk tidak perlu menjadikan orang-orang ini adalah rujukan atau pegangan hidup mereka. Sahabat rasional, jika kita lihat beberapa hari terakhir pernyataan Munarman di persidangan yang berusaha membersihkan atau membebaskan dirinya seolah-olah dia bukan pelaku teroris atau bukan teroris atau tidak ada hubungan keterlibatan dengan teroris, dengan sebuah pernyataan bahwa sekiranya dia adalah teroris, maka kegiatan 212 beberapa waktu lalu ketika demo besar-besaran terkait kasus penodaan agama oleh Ahok, dia mengatakan hampir pasti waktu itu semua pembesar negara yang hadir di Monas sudah habis atau sudah berpindah ke alam lain. Dapat saya jelaskan, fakta-fakta peristiwa yang bertentangan tersebut dengan fitnah yang terjadi terhadap diri saya saat ini adalah Desember 2016, saya menjadi koordinator lapangan aksi 212. Dalam acara tersebut, hadir hampir seluruh pejabat tinggi negara ini, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, Pangdam, Kapolda, dan beberapa menteri lainnya. Bahkan Kepala BNPT yang saat ini menjabat juga hadir. Kalaulah tuduhan yang disematkan terhadap saya itu benar untuk mempersiapkan perbuatan terorisme, yaitu berupa untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau untuk menimbulkan korban yang bersifat massal melalui tindakan kekerasan, pembunuhan atau penghilangan nyawa, perampasan kemerdekaan, pengeboman, atau perusahaan fasilitas publik lainnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa seluruh pejabat tinggi negara yang hadir di Monas tanggal 2 Desember 2016 tersebut sudah berpindah ke alam lain. Sebab kesempatan tersebut adalah kesempatan emas bagi seorang yang otaknya adalah otak teroris dan keji. Pernyataan yang sebenarnya mau melakukan argumentasi kontra terhadap apa yang sekarang disematkan, apa yang dijustifikasi oleh negara, apa yang diduga oleh negara bahwa mereka adalah pelaku teroris, mereka adalah orang-orang yang selama ini melakukan propaganda untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Saat ini kemudian terlihat secara jelas. Penangkapan beberapa ex pentolan FPI karena terlibat kasus teroris maupun perbuatan-perbuatan lain terkait karantina kesehatan adalah bentuk nyata
dari sikap tegas pemerintah yang berusaha menjadikan negara ini bebas dari paham-paham radikal, bebas dari orang-orang yang berpikiran radikal yang selalu melakukan agitasi, propaganda dalam rangka menggiring opini masyarakat, menggiring cara pandang masyarakat untuk tujuan mereka, yakni negara dalam konteks agama. Memahami agama secara sempit, menjadikan agama sebagai kendaraan politik adalah perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang patut diwaspadai dan tidak boleh ada di negeri yang majemuk ini. Beberapa waktu lalu, Bahar Smith kemudian ketika bebas di beberapa tempat dalam dakwanya, dia mengatakan, dia kemudian menghujat pemerintah, dia mengagung-agungkan orang-orang yang selama ini dijustifikasi bersalah oleh negara, dan yang lebih parah, dia kemudian mengatakan bahwa orang-orang yang terpenjara saat ini adalah orang-orang yang dikriminalisasi, adalah ulama yang dikriminalisasi. Bahar rupanya lupa bahwa sesungguhnya mereka yang saat ini menjadi pesakitan, mereka yang saat ini sementara di meja hijaukan, mereka saat ini terpenjara adalah oknum yang dipenjara oleh negara akibat perbuatannya yang sudah melewati sekian banyak proses persidangan dan akhirnya secara sah dan meyakinkan pengadilan menyatakan mereka bersalah. Kemudian jika kita tarik lagi beberapa pernyataan dari pengacara para terdakwa atau para terpidana ini yang berusaha membandingkan antara apa yang dijatuhkan atau diputuskan oleh pengadilan dengan beberapa kasus karantina kesehatan lainnya yang diputuskan lebih ringan. Mereka kemudian menyatakan bahwa negara seolah-olah sementara ikut bermain dan melakukan hukum yang pandang bulu. Padahal para pengacara ini mereka tahu betul bahwa dalam proses persidangan, setiap proses persidangan, pengadilan, hakim akan melihat bagaimana kedudukan seorang terhadap kasus. Dan hasil akhir dari semua proses persidangan, hakim selalu menggunakan hati nuraninya untuk menjatuhkan putusan. Sehingga jika putusan pengadilan kemudian memberatkan para pentolan FPI dan meringankan beberapa tokoh publik yang lain, tentunya ini didasari oleh bagaimana putusan tersebut berdampak terhadap orang perorangan dimaksud. Maksudnya ketika putusan mungkin bagi seorang Habib Rizik terkesan lebih berat ketimbang putusan bagi pelaku pelanggar protokol kesehatan yang lainnya, negara atau dalam hal ini pengadilan tentu melihat bahwa putusan yang diberikan kepada Habib Rizik dalam rangka atau dalam kapasitas Habib, dalam kapasitas oknum HRS ketika melakukan pelanggaran prokes, dia membangkang terhadap panggilan pengadilan, melakukan agitasi atau propaganda untuk melawan negara. Pandemi COVID yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian berusaha dibangun dengan kekuatan bersama. Namun lucunya di negeri ini pandemi COVID menjadi mainan bagi para lawan politik. Bahkan semua isu terkait apa yang dilakukan oleh pemerintah menjadi jualan di mimbar-mimbar keagamaan para lawan politik kita. Hasilnya masyarakat yang memang dalam kapasitas sumber daya yang belum cukup mumpuni, belum cukup baik, kapasitas belum cukup benar untuk menganalisa bagaimana informasi, bagaimana propaganda yang dilakukan, kemudian secara bulat menelan apa yang mereka sampaikan. Agitasi-agitasi yang dilakukan oleh Bahar bin Smith dan kelompoknya sebagai contoh ketika kegiatan kemanusiaan terkait bencana Semeru, mereka mengatakan bahwa hanya bendera FPI yang berkibar di sana. Sementara Dudung dan kelompoknya tidak menunjukkan batang hidung di lokasi Semeru. Pernyataan ini kemudian menjadi sesuatu yang menggelikan, tetapi ditangkap, ditelan secara bulat oleh pengikut Bahar bin Smith. Apakah kemudian harus diagungkan karena sebuah bendera FPI yang berkibar di puncak Bukit Semeru? Ataukah melihat partisipasi atau peran pemerintah begitu besar dalam rangka evakuasi dan menyelamatkan para korban dari Semeru? Jika kita melihat tipologi, cara kerja, cara pandang, pola propaganda yang dilakukan kelompok ini, terlihat dengan jelas bahwa mereka akan terus berupaya untuk mengangkat setiap hal yang sesungguhnya berbeda dengan fakta. Mereka akan mengangkat sentimen agama. Mereka akan berusaha terus mengusik hal-hal yang sifatnya sangat sensitif. Sebut saja ulama,
agama, tafsir, semua hal akan dibuat sedemikian rupa sehingga negara diposisikan pada posisi yang seolah-olah tidak mendudukan martabat agama, tidak mendudukan martabat ulama, tidak mendudukan pesan-pesan Tuhan pada tempat terhormat. Pernyataan-pernyataan yang tidak rasional, pernyataan-pernyataan yang berusaha digiring sebagai sebuah doktrin dalam bentuk propaganda yang dilakukan oleh Bahar bin Smith dan kawan-kawan harusnya tidak lagi menjadi tempat di negeri ini. Karena saat ini kita harus bersatu, kita harus berkonsentrasi untuk menata kembali negeri kita yang hancur karena pandemi COVID selama 2 tahun ini. Mari kita jaga Indonesia tetap kondusif, kita pinggirkan semua hal yang sifatnya propaganda busuk, setiap hal yang sifatnya kampanye buruk, setiap hal yang sifatnya pengkambing hitaman terhadap apa yang benar yang dilakukan oleh negara. Mari kita tutup pintu hati kita, kita buka pisau logika kita dalam rangka mengupas, menguliti, menyaring, sehingga apa yang mereka katakan jika benar kita ikuti, tapi jangan ikut tingkah lakunya. Terhadap orang-orang ini, terhadap kelompok-kelompok ini, kita cuma punya satu pesan. Jika ajaran atau apa yang mereka sampaikan itu benar, kita ikut. Benar secara moral tentunya, dan juga benar secara agama. Namun jangan ikuti tingkah laku mereka, karena apa yang mereka lisankan beda dengan yang mereka lakukan. Mari kita rawat Indonesia, kita jaga Indonesia tetap satu, kita jaga Indonesia tetap utuh. Kita buat Indonesia jadi kebanggaan kita. Salam nasional.